Materi fikih kelas 4 MI Muhibat bisa by Mr. Muntaha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha. Kali ini saya membuat video kembali, video pembelajaran untuk kelas 4 MIM 4 Ngimbo, di mana video ini saya beri judul materi fikih kelas 4 MI Muhibat bisa by Mr. Muntaha. Dan untuk selanjutnya, di mana pada slide video yang pertama saya beri kata-kata ayo berlatih. Ayo berlatih. Fikih kelas 4 halaman 38 dan 39. Yang kami maksudkan adalah silakan anak-anak belajar di rumah materi fikih pada buku ajar yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Silakan dipelajari, dibuka, dibaca, disimak, diamati pada halaman 38 sampai dengan halaman 39. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Bagaimanakah pertanyaannya atau pernyataannya, atau ada persoalan-persoalan apa di sana? Yuk kita simak bersama-sama. Oke. Nah, sekarang kita sudah pada slide yang kedua pada video pembelajaran yang saya buat pada kali ini. Perhatikan pernyataan berikut. Nanti insya Allah ada 3 kasus, ada 3 persoalan, ada 3 pernyataan, dan masing-masing pernyataan, masing-masing persoalan, masing-masing kasus, nanti anak dimintai pendapatnya. Kira-kira bagaimana anak bisa berpendapat tentang suatu masalah yang ditawarkan kepada siswa kelas 4. Apakah anak-anak sudah bisa memberikan satu wawasannya, satu pendapatnya tentang masalah yang diberikan? Oke, di sini Pak Guru akan memberi contoh kepada kalian semua. Persoalan yang pertama, Arin adalah seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Suatu hari ia mengeluarkan darah. Saya ulang, ada siswa yang bernama Arin. Dia adalah seorang anak perempuan, umurnya atau usianya baru 6 tahun. Namun pada suatu hari ia mengeluarkan darah. Nah, ini namanya satu kasus, satu persoalan, satu pernyataan. Untuk menanggapi kasus ini atau masalah ini, anak kelas 4 dimintai pendapatnya. Bagaimana pendapat saudara? Bagaimana pendapat Anda tentang kasus yang dialami oleh Arin? Nah, bagaimana pendapat saudara? Sebelum saudara berpendapat, silakan disimak pendapat contoh dari gurunya. Oke, kita simak pada tayangan video berikutnya. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada slide video yang ketiga, di mana slide video ini saya gunakan untuk mempresentasikan ide saya, pendapat saya tentang kasus yang diberikan kepada kita semua, ya, tentang masalah Arin tadi. Arin yang masih berusia 6 tahun, namun dia sudah mengeluarkan darah. Bagaimana pendapat saudara? Nah, ini menurut Pak Guru seperti ini. Darah yang dikeluarkan dari Arin atau darah yang dikeluarkan oleh Arin yang masih berusia 6 tahun itu belum termasuk darah haid atau tidak termasuk darah haid. Mengapa? Karena Arin itu belum mencapai usia balik. Jadi keluarnya darah ini tidak dianggap sebagai darah haid atau hadas besar, melainkan hadas kecil, dan hanya perlu wudhu untuk bersuci jika dia mau sholat. Inilah satu komentar atau namanya satu pendapat atau
ya mengomentari suatu masalah, di mana di sini ada masalah anak usianya masih 6 tahun, tetapi dia sudah mengeluarkan darah. Apakah darah yang dikeluarkan itu sudah dianggap sebagai darah haid? Kalau memang sudah dianggap darah haid, berarti dia punya hadas besar, maka ia harus mandi wajib. Namun, kalau dilihat dari usianya Arin ini kan masih 6 tahun. Karena faktor usia, maka darah yang dikeluarkan Arin ini masih belum dianggap sebagai darah haid. Karena itu Arin belum dianggap sebagai memiliki hadas besar, melainkan hadas kecil saja. Oleh karena itu apabila Arin mau melakukan sholat, maka dia cara bersucinya cukup bersuci dengan cara berwudu saja, itu sudah dianggap sah menurut pendapat saya. Namun apabila ada pendapat yang lain, enggak, Arin itu walaupun umurnya masih 6 tahun, tapi kan sudah keluar darah, berarti itu darah haid dong. Oke, silakan saja kalau memang Anda punya pendapat seperti itu. Namun bagi saya, perempuan dikatakan sudah balik itu apabila sudah mengeluarkan darah haid. Namun apakah anak usia 6 tahun itu sudah layak dikatakan sebagai darah haid apabila sudah mengeluarkan darah? Ya, tentu ini adalah satu masalah untuk dipecahkan bersama. Tapi dalam pendapat saya untuk sementara, ya belumlah, usia 6 tahun saya kira belum dibilang usia yang cukup dewasa atau sudah balik. Maka darah di sini kita anggap sebagai darah bukan darah haid. Sebab itu cara bersucinya cukup berwudu apabila mau sholat tanpa harus mandi besar atau mandi wajib. Saya kira sudah dianggap sah sholatnya. Oke, sementara itu dari pendapatnya Pak Guru. Wallahu a'lam. Kita lanjut untuk kasus berikutnya. Nah, ini sampai pada kasus kedua, ialah Budi bersentuhan kulit dengan teman perempuan sekelasnya. Maksudnya begini, Budi ini kan seorang cowok, seorang laki-laki. Dia mau jamaah sholat zuhur. Lalu kemudian Budi ini berwudu. Tahu-tahu setelah berwudu, Budi ini bersentuhan kulit dengan teman sekelasnya, dalam pengertian bersentuhan kulit lawan jenis, atau ya teman perempuannya lah, bersenggolan atau berjabatan tangan, atau ya pokoknya bersentuhan kulit lah. Padahal Budi ini telah berwudu. Bagaimana pendapat saudara? Bagaimana anak-anak menyikapi kasus seperti ini? Seperti apa, punya pendapat, punya komentar? Ini contoh dari Pak Guru. Persentuhan kulit dengan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, itu termasuk dalam kategori hadas kecil menurut sebagian pendapat ulama. Oleh karena itu, Budi perlu berwudu kembali. Maksudnya ya berwudu kembali untuk menghilangkan hadas kecil ini sebelum melakukan sholat. Jadi saya ulang kembali, apabila ada orang laki-laki setelah berwudu kemudian bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, apakah wudunya itu batal ataukah tidak? Maka dalam kasus ini ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat ulama yang pertama, wudunya batal. Karena wudunya batal, berarti harus wudu kembali supaya sholatnya menjadi sah. Ini untuk paham atau pendapat ulama yang pertama. Kemudian untuk ulama yang kedua, wudunya tidak batal, tetap sah. Karena wudunya ini tidak batal dan dianggap sah, berarti tidak perlu mengulang wudu dan sholatnya juga dianggap sah. Bagaimana dengan kita? Ya, kalau bagi saya ya
sebaiknya kalau sudah berwudu kan artinya kita ini sudah suci ya. Ya kan sudah suci ya diupayakanlah, dihindarilah. Jangan sampai kita bersentuhan dengan lawan jenis supaya tidak membawa masalah, tidak mengandung persoalan. Supaya kita boleh dikatakan tetap suci. Dan untuk menjaga kehati-hatian, sekali lagi apabila kita ini sudah berwudu, kemudian bersentuhan lawan jenis kepada teman sekolahnya, hindari. Usahakan jangan sampai itu tidak terjadi agar tidak menimbulkan masalah. Oke, saya pikir itu untuk pendapat ulama yang pertama mengatakan batal, pendapat ulama yang kedua mengatakan tidak batal. Nah, itu nanti kembali kepada keyakinan masing-masing. Kita yakin yang mana? Yakin yang batal? Ya berwudu saja. Yakin yang tidak batal? Ya nggak usah berwudu. Tapi yang paling baik, sebaiknya tidak usah bersentuhan apabila kita sudah berwudu, karena kita ini sudah suci. Nah, itu menurut saya. Semoga saja bisa difahami oleh anak-anak. Artinya apa? Artinya orang itu kalau sudah berwudu, berarti dia sudah suci, gak usah neko-neko. Nah, seperti itu agar selamat. Oke, saya pikir itu jawaban dari saya. Dan kita lanjut pada kasus berikutnya. Nah, ini kasus yang ketiga ya. Dian berumur 10 tahun. Dia mengeluarkan darah selama 5 hari. Bagaimana Anda berpendapat mengenai kasus yang dialami oleh Dian? Apakah darah yang dikeluarkan itu termasuk darah haid ataukah darah bukan selain darah haid? Oke, saya punya pendapat. Pendapat saya seperti ini. Jika Dian mengeluarkan darah selama 5 hari dan telah mencapai usia 9 tahun atau lebih, maka darah tersebut dapat dianggap sebagai darah haid, sehingga ia termasuk hadas besar. Untuk bersuci, Dian perlu melakukan mandi wajib atau mandi besar yang biasa disebut dengan mandi jinabat ya. Setelah masa haidnya selesai agar dapat kembali melaksanakan ibadah seperti sholat. Dari pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa batas usia wanita itu dianggap sebagai wanita yang sudah mencapai masuk usia balik, sekurang-kurangnya adalah batas usia 9 tahun ke atas. Jika anak perempuan itu usianya sudah 9 tahun, apalagi 10 tahun, apalagi 11 tahun, lalu kemudian ia ini sudah mengeluarkan darah haid, maka anak tersebut dianggap sebagai punya hadas besar, karena darah yang dikeluarkan ini sudah dianggap sebagai darah haid. Beda dengan kasus yang tadi ya, usia baru 6 tahun. Nah, ini belum dianggap sebagai hadas besar karena belum dianggap darah haid. Nah, ini usianya sudah 9 tahun, bahkan Dian ini sudah 10 tahun dan mengeluarkan darah, apalagi yang dikeluarkan darah ini 5 hari berturut-turut ya. Nah, ini maka sudah bisa dipastikan bahwa darah yang dikeluarkan oleh Dian yang usianya sudah mencapai 10 tahun itu dianggap sebagai darah haid. Sebab Dian ini sudah mengalami menstruasi atau atau dalam kata lain mengeluarkan darah haid, maka cara bersucinya tidak cukup dengan berwudu, melainkan dia harus mandi wajib atau mandi besar atau mandi janabat apabila ia mau melakukan sholat, karena cara bersuci ketika dia memiliki hadas besar ialah dengan cara mandi wajib, tidak bisa dengan cara berwudu saja. Nah, inilah penjelasan mengenai persoalan atau kasus yang dialami oleh Dian karena dia sudah umur 10 tahun. Oleh karena itu bagi anak kelas 4, mungkin usianya belum sampai 10 tahun ya, mungkin besok kalau sudah kelas 5 atau sudah kelas 6, ingat itu, kalau Anda sudah usianya sudah 9 tahun ke atas
dan kemudian Anda atau anak-anak ini sudah mengalami menstruasi atau mengkendara haid, berarti anak-anak sudah dikatakan sebagai orang yang punya hadas besar. Nah, sebab itu cara bersucinya tidak cukup dengan cara berwudu, tetapi harus dengan cara mandi wajib, mandi besar, atau mandi janabat, di mana mandi wajib ini mempunyai rukun. Salah satu di antara rukun-rukun mandi wajib adalah satu, harus disertai dengan niat. Yang kedua, harus membasahi tubuhnya secara merata dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak boleh ada yang ketinggalan sedikit pun, semuanya harus rata tersentuh oleh air. Nah, seperti itu. Nah, oke, saya pikir ini untuk kasus masalah Dian semoga bisa dipahami. Minimal besok anak di kelas kalau ditanya Pak Guru tentang kasus seperti ini harus bisa berkomentar. Hitung-hitung adalah latihan. Oke, semoga bermanfaat dari saya. Wassalam, Mr. Monta. Nah, ini yang terakhir, jargon saya adalah MI Muhibat Bisa. MI itu kepanjangan dari Madrasah Ibtidaiyah. Muhibat itu kepanjangan dari Muhammadiyah 4. Bisa itu kepanjangan dari berilmu, santun, dan amanah. Semoga terus berprestasi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat belajar bersama dengan saya, Ustadz Muntaha.